Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wat tuqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini bangsa Indonesia termasuk provinsi yang paling ujung, yaitu Sumatera, Aceh di dalamnya. Bahkan hampir seluruh dunia tercatat 180 negara di dunia saat ini hidup di dalam ketakutan yang tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh makhluk Allah yang super kecil yang masih bergentayangan di muka bumi ini, yaitu pandemi COVID-19 atau juga sering kita sebut dengan virus corona. Jamaah yang mulia, diakui ataupun tidak, terserah statement apa yang mau kita keluarkan. Namun catatan menunjukkan hari ini adalah tidak kurang dari 1 juta penduduk dunia hari ini telah dibawa lari oleh COVID-19 ini. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi ini membuat dunia ketakutan. Bahkan Arab Saudi sendiri mengeluarkan secara resmi pada tanggal 22 Juni 2020, tepatnya pada hari Senin, bahwa akibat pandemi ini yang masih merajalela, maka pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 dilaksanakan dalam jumlah yang sangat terbatas. Itu pun dengan mengikuti prosedur yang sangat ketat. Maka keputusan itu 2,5 juta calon penduduk dunia yang akan haji ke Baitullah gagal berangkat tahun ini. Di Indonesia 1 minggu sebelum itu, pada tanggal 9 Juni 2020 pada hari Selasa, Jenderal berbintang 4 TNI Purnawirawan Fakhrul Razi telah lebih dulu menyurati pemerintah Arab Saudi yang bahwa
pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jamaah haji yang sudah mendaftar tahun ini tidak kurang 221.000 orang. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, maka pandemi saat ini tidak bisa kita sikapi begitu saja. Pandemi yang sudah berkembang saat ini harus kita sikapi dengan otak yang cerdas, dengan kepala yang waras. Maka mengingat waktu yang singkat pada hari ini, khatib akan mencoba untuk mengungkap secuil pandemi 19 harus kita terima dengan penuh kesabaran dan solusi yang terbaik. Hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, manusia hidup di dunia ini tidak terlepas daripada cobaan Allah. Orang-orang yang beriman tentunya selalu diuji oleh Allah. Tidak diakui iman seseorang sampai imannya itu diuji oleh Allah. Afa hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jamaah sekalian, Allah belum mengakui di antara kamu saya orang beriman, tidak diakui oleh Allah. Wahum la yuftanun, sebelum kamu diuji oleh Allah, lulus ujian, dapat sertifikat iman. Jelasnya lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang telah khatib bacakan tadi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kita akan diuji. Manusia ini terus diuji oleh Allah dengan sesuatu. Ada kala dengan khauf, dengan rasa takut, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta benda, wal anfusi wath thamarat, buah-buahan durian kali ini rasanya tawar, merosot drastis, wal anfusi wath thamarat, kekurangan jiwa, dan seluruh isi perut bumi di laut, di hutan, buah-buahan semuanya diuji oleh Allah dengan kekurangan itu semua. Maka kata Allah, wa basyiris sabirin, hendaklah kalian bersabar. Hadirin kaum muslimin, yang menjadi titik fokus kita pada pertemuan kali ini adalah Allah menguji manusia. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Khauf itu bil makna takut. Hari ini hampir 7 miliar penduduk dunia takut. Musuh tidak kelihatan, tetapi tidak sedikit nyawa terus melayang. Takut. Wabah corona ini apabila di zoom itu sampai 100 lebih, itu belum tentu kelihatan. Takut hari ini. Allah uji itu. Jamaah sekalian, maka sekecil apapun yang menimpa manusia, yang membuat manusia itu takut, apakah dalam bentuk kehilangan harta benda, nyawa dan sebagainya, itu adalah ujian daripada Allah. Kita harus menyikapi bahwa itu adalah cobaan daripada Allah. Allah uji itu, termasuk wabah corona, pandemi COVID-19 ini, itu adalah bahagian daripada cobaan dan ujian Allah terhadap umat Islam hari ini di dunia, yang mana mungkin mereka selama ini mengatakan aku orang beriman, saya orang beriman kepada Allah, tetapi di dalam kehidupannya iman berjalan sendiri,
dirinya berjalan sendiri-sendiri. Iman dengan manusia itu tak pernah menyatu. Allah tegur. Hari ini barangkali banyak jamaah-jamaah haji di dunia, mereka datang ke sana bukan untuk mencari ridha Allah, barangkali, tetapi mereka ingin mendapat popularitas. Mungkin mereka nanti akan bangga ketika nantinya namanya disebut diawali dengan kalimat haji. Mungkin juga tidak sedikit para jamaah-jamaah yang telah pergi naik haji, barangkali ada di sana sini yang belum tepat sesuai dengan ajaran Islam. Allah uji itu semua. Begitu juga dalam kita mencari rezeki. Hari ini wabah corona telah memporak-porandakan sektor ekonomi. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan memecat karyawannya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang sampai berbulan-bulan mereka tidak mampu memberi gaji karyawan-karyawatinya. Jangankan membayarkan karyawan, untuk gaji mereka, biaya operasional pun mereka tidak mampu. Sehingga apa imbasnya? Orang jualan pagi buka, malam tutup. Ditanya berapa hari ini? Tertuh 50 rupiah. Enggak ada rezeki. Mungkin juga selama ini banyak Allah memberi rezeki kepada kita, tetapi kita lupa kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang melakukan perniagaan, mereka tidak pernah memberikan hak Allah 2,5% sebagai bagian dari zakatnya, nggak diberikan. Berapa banyak Allah laut yang luas melintang, tidak seorang pun yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambil upah, mengambil persen, mengambil fee dan sebagainya. Tetapi berapa banyak orang-orang yang mencari karunia Allah di laut, mereka lupa kepada Allah. Kiblatnya tidak tahu, hayya 'alas shalah, mereka masih duduk aman santai di sana. Jadi hari ini teguran Allah kolektif. Mungkin juga hari ini para kontraktor, pegawai-pegawai susah. Gajinya sudah pada tidak cuma mencukupi. Allah menguji kita semua. Mungkin selama ini baju yang kita pakai ini menjadi maksiat kepada Allah. Kita lupa kepada Allah. Maka Allah uji jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini murni COVID-19 ini murni cobaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan ini adalah sebuah rekayasa, ya boleh-boleh jadi. Tapi COVID hari ini tidak hanya terjadi di Aceh. Oh, ini barangkali kiriman China. Orang Cina juga tidak sedikit meninggal dunia. Amerika babak belur, Italia babak belur, dan sebagainya. Arab sampai tercatat kemarin itu 1000 lebih sudah meninggal. Apakah dunia mampu dipengaruhi oleh yang namanya dari komunis itu? Ya terserah, sah-sah saja. Tetapi ini lebih kepada Allah. Allah sedang menguji bangsa Indonesia. Allah sedang menguji dunia. Allah sedang menguji hampir 3 miliar umat Islam yang ada di dunia. Di mana mereka itu? Mengapa ketika saudaranya itu lapar, orang Islam yang lain pada duduk dengar, menonton saja? Ketika saudara-saudaranya babak belur, malah mereka ikut bertepuk-tepuk tangan. Allah menguji itu semua. Luar biasa ujian Allah. Jamaah yang berbahagia. Di dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala lebih tegas lagi mengatakannya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak akan terjadi musibah apapun, kata Allah, ma asaba min musibatin illa, kecuali biidznillah, dengan izin Allah.
Wa may yu'min billah, barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah beri petunjuk terhadap mereka, hati mereka, dan Allah mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin yang mulia, Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang pakar fikih dan tafsir dari Suriah, mencoba memahami ayat ini. Musibah yang dia pahami di dalam ayat tadi, ma asaba mim musibatin, artinya segala sesuatu sekecil apapun itu adalah musibah. Kehilangan harta, jiwa, ketakutan, sakit, itu adalah musibah. Corona musibah, COVID-19 musibah. 1 juta orang hari ini sudah hilang nyawanya menurut informasi. Terlepas, ada yang mungkin 1 juta, dibilang 1,5 juta, terlepas ada kepentingan orang, terlepas. Yang jelas corona itu ada. Mudah-mudahan pihak terkait tolong beritakan yang benar. Kalau meninggal 10 jangan bilang 20. Kalau sakit biasa, bilang sakit biasa. Kalau memang corona, ya harus bilang juga supaya masyarakat waspada. Hadirin yang berbahagia, lanjut para ahli tafsir, biiznillah, maka semua musibah itu terjadi dengan izin Allah. Syekh Muhammad Al-Ashqari dalam Zubdat Tafsir menjelaskan bahwa biiznillah itu adalah sudah tertulis dalam ketetapan Allah. Musibah apapun hari ini yang menimpa dunia, sekecil apapun, itu sudah tertulis di dalam qada Allah. Implementasinya sebagai wujud daripada qada yang namanya qadar terjadi di tahun 2020. 2020 corona terjadi. Di dalam ilmu Allah sudah tertulis itu namanya qada. Hari ini terjadi implementasi qadar, namanya qada, namanya qadar. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah. Qadar artinya implementasi apa yang telah Allah tuliskan. Jamaah yang berbahagia, wa may yu'min billah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya Jalalain mengatakan bahwa biiznillah, orang-orang yang diberi musibah itu karena sudah menjadi ketetapan Allah, maka mereka diberikan hati yang sabar. Yahdi qalbah, petunjuk hatinya, artinya bil makna mereka akan memandang, mereka akan melihat, mereka akan merespon musibah ini dengan penuh kesabaran. Sabar, ya Allah, ini adalah musibahmu ya Allah. Ya Allah, engkau sedang menguji kami ya Allah. Kira-kira maknanya demikian. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah maha tahu atas segala sesuatu. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah itu tahu. Di antara kita hari ini, Allah tahu siapa di antara kita yang sabar menerima cobaan Allah. Allah tahu. Dan siapa di antara kita pura-pura sabar, dan siapa di antara kita memang tidak sabar. Allah tahu. Karena sabar itu tidak bisa diperlihatkan dengan wajah, dengan ucapan. Ada di sini. At-taqwa hahuna, takwa di sini. Orang sabar di sini. Mungkin secara mulut dia, ya ini cobaan Allah, tetapi hati kita menolak. Allah tahu itu. Demikian ditafsirkan oleh para ulama. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib mengajak kepada kita semua, walaupun ini adalah sebuah wabah yang mengerikan, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu harus bagaimana, ini nggak perlu. Semua ada solusinya. Pertama, kita kuatkan iman kita.
Karena ini adalah cobaan Allah. Kembali kepada Allah, hadapi dengan penuh kesabaran. Yang kedua, kita juga harus berusaha. Kita tidak boleh menjerumus diri kita jatuh dalam kebinasaan, tidak boleh. Mati pasti, tapi kita nggak boleh mencari mati. Sakit itu cobaan Allah, tapi kita nggak boleh membeli sakit. Pisau itu tajam, nggak boleh menusuk diri. Ini penyakit, jangan ke situ. Agama mengatur hal yang seperti itu. Jamaah yang mulia, hadis Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu pergi ke satu wilayah di mana wilayah itu telah diserang oleh wabah. Tapi tidak disebut wabah COVID-19 ya. Wabah apapun namanya. Dan juga kamu, apabila diri kamu, wilayahmu telah diserang wabah, jangan kamu pergi ke tempat lain. Artinya apa? Kalau kita sudah kena wabah, jangan membuat orang lain kena. Kalau ada di tempat orang lain kena, jangan kita datang ke sana. Itu namanya kita mencari malapetaka. La darara wala dirara. Hadirin kaum muslimin yang mulia, mungkin juga kita sedih di depan mata. Sedikit lagi kita menghadapi Idul Adha di tengah pandemi ini. Ya sudahlah, kita hanya bersabar bagi calon jamaah haji enggak berangkat tahun ini. Kita doakan tahun depan akan berangkat. Tetapi ada satu ibadah lagi yang perlu kita kerjakan, dan itu adalah ibadah yang sangat tua di dalam catatan sejarah, adalah kurban. Jangan patah semangat. Jangan membuat kita sampai kurban pun tidak ada, haji tidak ada, kurban tidak ada. Apa syiar yang bisa kita perlihatkan di Idul Adha? Tidak ada. Kalau Syawal, 1 Syawal syiarnya Ramadan, puasa, zakat. Kalau Idul Adha haji dan kurban, haji sudah tiada, maka tinggal kurban. Mari jamaah sekalian, Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kesanggupan, mereka punya harta, punya uang, mereka punya tanah, punya sawah dan ladang, tetapi mereka tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat ke masjid kami. Dalam hadis yang lain, falyamut yahudiyan, lebih baik kamu mati sebagai seorang Yahudi. Orang punya harta tidak mau berkurban, layak kita mati seperti Israel yang membunuh saudara kita orang-orang Palestina. Itu teman kita, seolah-olah begitu keras ini. Au Nasraniyan, au Majusiyan. Kalau kamu tidak mau mati Yahudi, nggak apa-apa, mati aja sebagai Nasrani atau Majusi. Nasrani, Majusi, Yahudi, nek sabone. Artinya apa? Allah menolak. Padahal Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Gara-gara kita tidak berkurban, Allah menolak. Pantas Anda mati sebagai seorang Yahudi, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah sekalian, dengan demikian dapat kita ambil beberapa pembelajaran dari musibah ini. Yang pertama adalah musibah COVID-19 ini adalah murni, ini adalah cobaan, ujian Allah kepada kita yang beriman, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghadapi COVID ini, kita harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasul tadi. Kalau memang itu terjadi di sana, jangan kita pergi ke sana. Kalau itu ada di tempat kita, kita juga jangan pergi kemana-mana, karena nanti akan membawa penyakit ini kemana-mana. Jamaah sekalian, juga mengikuti seluruh prosedur kesehatan yang telah diberikan. Bukan berarti itu jaminan, tetapi paling tidak itu adalah bentuk daripada preventif. Menggunakan masker, kita menjaga diri, makan yang sehat, banyak-banyak makan makanan yang sehat dan sebagainya. Insya Allah
Tapi itu semua juga terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian, insya-Allah Indonesia, Aceh pada khususnya, kita doakan dalam waktu yang tidak lama lagi virus corona ini akan kembali ke asalnya, dan situasi kondisi negeri kita ini akan kembali pulih, dan ekonomi pun akan kembali lancar, dan insya-Allah rakyat masyarakat kita bisa mencari makan untuk hidup sehari-hari tanpa ada halangan dan rintangan. Demikian tausiah singkat yang dapat khatib sampaikan pada pertemuan Jumat yang sangat singkat ini. Lebih dan kurang khatib mohon diperbanyak maaf. Amin ya rabbal alamin.